Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai joint venture. Kita melanjutkan pembahasan yang kemarin. Kalau joint venture kemarin kita mencatatnya secara terpisah dengan data sebagai berikut. Investasi joint venture antara A, B, dan C. A menyerahkan barang senilai 3 juta, C menyerahkan barang juga senilai 4.500.000, sedangkan B menyerahkan uang tunai langsung kepada C sejumlah 2.500.000. Aktivitas yang dilakukan adalah C ditunjuk sebagai pimpinan atau managing partner. Pembagian laba yang disepakati ketiganya adalah C sebagai managing partner diberikan komisi sebesar 10% dari penjualan. Sedangkan A, B, dan C akan memperoleh bunga modal yang masing-masing 8% dari laba usaha. Kelebihannya, jika ada kelebihan, maka akan dibagi rata. Kemudian, joint venture, sistem akuntansi joint venture yang dilakukan secara terpisah, maka akan memisahkan antara satu buku joint venture. Buku joint venture ini, seperti kemarin kita pelajari, akan mencatat berbagai hal yang diantaranya mencatat investasi, baik investasi barang maupun kas. Yang kedua, pencatatan transaksi-transaksi yang berkaitan satu, misalnya penarikan promise dan pembayaran promise, penjualan kredit, pelunasan kredit, kemudian penghapusan piutang, kemudian pembayaran beban, dan penyelesaian pembayaran laba kepada pihak A, B, dan C. Kemudian karena terpisah, maka buku A, B, dan C mencatat apa? Yang pertama, mencatat investasi yang dikeluarkan oleh masing-masing partner. Yang kedua, mencatat laba yang diperoleh dari joint venture. Dan yang ketiga, pengembalian joint venture dari managing partner. Kemudian kita akan mencatat joint venture atau sistem akuntansi joint venture yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Transaksi yang pertama, kita mencatat investasi. Investasi yang dilakukan ada dua. Yang pertama, barang dagangan yang diserahkan oleh A dan C. Kemudian yang kedua, mencatat investasi berupa uang kas yang diberikan oleh B. Yang pertama, buku A dalam investasi ini mencatat apa? Mencatat joint venture di debit, memperoleh barang dari A atau barang untuk joint venture dari A, dan mencatat barang joint venture dari C. Dari A memperoleh sebesar 3 juta, dari C memperoleh sebesar 4.500.000. Maka barang atau investasi joint venture sejumlah 7.500.000. Buku B juga mencatat hal yang serupa. Joint venture, kemudian mencatat barang joint venture dari B, kemudian yang ketiga mencatat barang joint venture dari C. Karena B tidak memberikan barang joint venture dari B ini seharusnya belum dicatat, maka dicatat barang joint venture dari A. Maka di buku B hanya mencatat pemberian barang dari A dan C sebesar berapa? Dari A sebesar 3 juta dan dari C sebesar 4.500.000. Maka joint venture yang B juga mencatat hal yang sama, sejumlah 7.500.000 di debit. Kemudian C, di C mencatat apa? C mencatat sama joint
venture. Kemudian yang dikredit adalah tuan A atau barang yang diberikan oleh A. Kemudian karena C juga berinvestasi barang, maka C memberikan barang joint venture atau mencatat pengurangan barang untuk joint venture. Sejumlah berapa? Sama, sejumlah 7.500.000, yang dari A sejumlah 3 juta dan dari C sendiri sejumlah 4.500.000. Yang kedua, penerimaan uang kas oleh B. Berbeda dengan penyelenggaraan sistem akuntansi joint venture yang dilaksanakan secara terpisah, jika joint venture atau pembukuan atau akuntansi joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah, maka ketika ada pertambahan investasi, buku A, B, dan C juga akan mencatatnya. Investasi uang kas yang kedua dicatat oleh buku A sebagai apa? Karena investasi uang tunai senilai 2.500.000 diberikan kepada C, maka C bertambah di sisi debit, yang di sisi kredit apa? Bertambah dari B sejumlah 2.500.000. Yang dari B, pertambahan ini akan mengakibatkan pengurangan kasnya C. Yang di debit sama C karena diberikan ke C, yang dikredit adalah kas miliknya B, berkurang sejumlah 2.500.000 karena diberikan ke C 2.500.000. Sedangkan buku C mencatat pertambahan kas joint venture yang dikredit adalah berasal dari B. Sejumlah berapa? Sama, 2.500.000. Kemudian transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua adalah laporan tuan C adanya penarikan sebuah promes sebesar 1 juta dengan bunga 6% dalam waktu 60 hari. Soal ini sama dengan perhitungannya sama dengan pola pembukuan yang terpisah. Pola pembukuan yang terpisah mencatatnya sebagai penarikan promes dengan bunga sebesar 6% jangka waktu 60 hari. Promes sebesar 1 juta karena mendapatkan bunga 6%, maka bunga weselnya sebesar 10.000 didapat dari 60 hari dibagi 360 hari dikali 6% kalikan 1 juta. Bunga weselnya sebesar 10.000. Artinya, dari promes 1 juta, buku joint venture hanya memperoleh 990.000. Wesel bayarnya tetap tercatat sebagai 1 juta. Kalau pembukuan dilaksanakan tidak secara terpisah, maka buku pencatatan yang dilakukan buku joint venture akan dicatat oleh C. Sedangkan buku A dan B tetap mencatat apa? Yang pertama, adanya joint venture dan pengurangan, dan C di kredit C sebesar berapa? 10.000 untuk pembayaran bunga. Yang di C sama kredit pembayaran bunga. Kemudian yang di buku B, hal yang sama yang dilakukan yaitu pencatatan joint venture di buku C sebesar 10.000 sedangkan di buku C akan mencatat penerimaan kas joint venture, kemudian pembayaran bunga yaitu joint venture, dan yang dikredit adalah wesel bayar joint venture. Kasnya sebesar berapa? Kalau joint venture bunga promesnya sebesar 10.000, kemudian wesel bayarnya sebesar 1 juta, maka kas joint venture bertambah sejumlah 1 juta dikurangi 10.000 sebesar 990.000.
kita lanjutkan transaksi yang ketiga, adanya penjualan kredit. Penjualan kredit tetap dicatat oleh A, B, dan C sebagai penerimaan. Penerimaan bagi siapa? Karena C sebagai managing partner, berarti penerimaan penjualan dicatat di C. Yang dikredit adalah joint venture. Sebesar berapa? 16 juta. Di buku B sejumlah yang sama, yaitu mencatat penerimaan C sebesar 16 juta dan joint venture sebesar yang sama. Karena penjualannya masih berupa kredit, maka seharusnya penjualan ini dicatat sebagai piutang. Pencatatan piutang dilakukan oleh C, yaitu piutang joint venture. Yang dikredit adalah joint venture, barang joint venture. Sejumlah berapa? 16 juta. Jadi, kolom berwarna kuning adalah buku A, kolom berwarna pink adalah buku B, sedangkan kolom berwarna biru adalah buku C. Kita lanjutkan transaksi yang berikutnya mengenai pelunasan piutang. Jika ada pelunasan piutang, maka siapa yang perlu atau berhak mencatat? Karena piutangnya dicatat oleh buku C saja, maka buku A tidak perlu mencatat. Buku B juga tidak perlu mencatat. Kemudian buku C mencatat pelunasan piutang, yaitu penerimaan kas joint venture, dan dikredit adalah piutang. Sebesar berapa? Kita lihat contoh soal yang di contoh 1 pada pembukuan secara terpisah. Pelunasan piutangnya hanya dilakukan sebesar 15.900.000. Artinya ada piutang tak tertagih sejumlah 100.000. Piutangnya dilunasi misalnya sejumlah 15.900.000. Kas joint venture hanya masuk sebesar 15.900.000. Maka karena ada 100.000 yang merupakan piutang tak tertagih, maka perlu dilakukan penghapusan piutang tak tertagih. Piutang tak tertagih ini dianggap sebagai beban. Maka kalau beban bertambah, buku A, B, dan C tetap wajib mencatatnya sebagai penghapusan piutang. Bagaimana cara mencatat penghapusan piutangnya? Di buku A akan mencatat sebesar joint venture, kemudian C mencatat penghapusan piutang sejumlah 100.000. Di buku B mencatat hal yang sama, joint venture C penghapusan piutang sejumlah 100.000. Di buku C penghapusan piutang ini akan mengurangi piutang, maka mencatatnya sebagai joint venture mengurangi piutang sejumlah 100.000. Kemudian ada transaksi yang berikutnya mengenai pembayaran macam-macam biaya usaha sejumlah 4.400.000. Karena merupakan bagian dari beban, maka pencatatan transaksi nomor 6 wajib dilakukan oleh A, B, maupun C. Pada buku A kita mencatatnya sebagai joint venture, pengurangan kas C karena membayar biaya macam-macam biaya usaha sebesar 4.400.000. Di buku B juga akan mencatat hal yang sama, yaitu joint venture pengurangan buku C sebesar 4.400.000.
Buku C mencatat pengurangan joint venture tapi mengurangi kas joint venture sejumlah berapa? Sejumlah yang sama, 4.400.000. Kemudian nomor 7, ada transaksi selanjutnya, transaksi ke-7, yaitu pembayaran promes yang ditarik tanggal 1 Oktober 2017 sebesar 1 juta. Pembayaran promes ini pencatatannya hanya dilakukan oleh C saja, sedangkan A dan B tidak perlu mencatat. Bagaimana C mencatatnya? C mencatatnya sebagai pembayaran wesel bayar joint venture. Yang dikredit adalah kas joint venture. Sebesar berapa? Sebesar 1 juta. Kemudian penyelesaian pada tanggal 31 Desember atau adjustment pada tanggal 31 Desember 2017, kita memperoleh laba. Ternyata dari berbagai transaksi kita memperoleh laba sebesar 3.990. Didapat dari mana? Masih ingat penjualan sebesar 16 juta, kemudian dikurangi lagi dengan pembayaran piutang usaha tak tertagih sebesar 100.000, kemudian pembayaran bunga wesel sebesar 10.000, dengan dikurangi lagi pembayaran beban macam-macam biaya sebesar 4.400.000, maka diperoleh laba sebesar 3.990.000. 3.990.000 ini akan dibagi kepada A, B, dan C. Pembagiannya berdasarkan kesepakatan. Yang pertama, kita lihat dulu kesepakatannya. Masih ingat kesepakatan pembagian laba? Kesepakatan pembagian laba, C harus diberi komisi dulu sebesar 10% dari penjualan. Yang kedua, baik A, B maupun C akan dibagikan bunga modal masing-masing sebesar 8% dari bunga dari laba usaha, kemudian selebihnya akan dibagi rata. Maka yang pertama kita lakukan adalah memberikan komisi dulu kepada C. Sebesar berapa? 10% dikalikan penjualan 16 juta. Sebesar 1.600.000. Berarti dari 3.990.000 sudah berkurang sebesar 1.600.000. Kemudian bunga modal. Bunga modal dihitung sebagai sama seperti di pembukuan yang terpisah. Bunga modal bagaimana cara menghitungnya? Ini ada bunga modal. Bunga modal karena perjanjian dari 1 Oktober 2017 kemudian berakhir pada 31 Desember 2017, masih ada 3 bulan. Jadi kita baru menjalani 3 bulan dari 12 bulan perjanjian joint venture. Maka bunga modal yang diberikan adalah 8% dikalikan 3/12 dikali masing-masing penyertaan modal. 8% kali 3/12, 3 bulan per 12 bulan kali masing-masing penyertaan modal. Kemudian yang B, 8% kali 3/12 kali B menyertakan modal sejumlah 2.500.000, uang tunai 2.500.000, maka memperoleh 50.000. Sekarang C menyertakan barang sejumlah 4.500.000, maka memperoleh 90.000. Berkurang lagi berapa? Berkurang lagi sejumlah 200.000 dari laba sejumlah 3.990, kemudian dikurangi 200.000 dan komisi 1.600.000, masih sisa berapa labanya? Masih sisa sebesar 2.190.000. Maka sisa labanya harus dibagi rata, yaitu 2.190 dibagi 3. Masing-masing akan memperoleh pendapatan laba sebesar 730.000. Maka masing-masing A, B maupun C nanti akan mendapat pendapatan dari joint venture sejumlah berapa?
A sejumlah 790.000, B sejumlah 780.000, dan C akan memperoleh pendapatan yang paling banyak karena merupakan managing partner sejumlah 2.420.000. Kemudian dari pembagian laba bersih ini kita cek, karena A, B, dan C masing-masing mendapat 790.000, B 780.000, C 2.420.000. Benar nggak? Laba yang dihasilkan adalah 3.990. Kita coba cek yang dihasilkan, kita tambahkan. Benar. Berarti setelah ini kita mencatat apa? Kalau di pembukuan secara terpisah, ingat di pembukuan secara terpisah, pembagian labanya sebesar ini. Ini dicatat oleh A di sini 790.000, B ini, dan C ini. Jadi pada pembukuan secara terpisah, A, B maupun C mencatat bagiannya masing-masing. Kalau pembukuan tidak secara terpisah, bagaimana cara mencatatnya? Yang pertama di buku A. Buku A akan mencatat joint venture atau pendapatan joint venture sebesar, ini di buku A, joint venture sebesar pembayaran kepada A sendiri, yaitu sebagai laba joint venture, kemudian pembayaran kepada B, kemudian pembayaran kepada C. Kepada C dibayarkan sejumlah 2.420.000, B sejumlah 780.000, kepada A sendiri sejumlah 790.000. Maka joint venture dicatat di buku A sejumlah 3.990.000. Di buku B mencatat hal yang sama. Yang pertama mencatat joint venture untuk siapa? Untuk laba joint venture dari B. Mencatat laba yang akan diberikan ke A dan mencatat laba yang akan diberikan ke C. Laba joint venture B mendapatkan 780.000. A mendapatkan laba sejumlah 790.000. C laba 2.420.000. Akhirnya joint venture yang dicatat oleh B sama. Di buku C juga mencatat hal yang sama. Joint venture, laba joint venture, kemudian laba yang diberikan ke A, laba yang diberikan ke B. Yang diberikan ke C sebesar berapa? 2.420.000. Ke A sebesar berapa? 790.000. Dan ke B sebesar 780.000. Joint venture yang diterima nanti harus sebesar 3.990.000. Itu adalah pembagian laba bersih dari masing-masing partner A, B, dan C. Kemudian yang ketiga adalah penyelesaian oleh C pembayaran untuk A. A nanti akan dibayar sejumlah berapa? Sejumlah modal yang disetor 3 juta ditambah dengan laba joint venture sejumlah 790.000. Sama dengan berapa? Nanti B juga akan diberlakukan hal yang sama. B menyetor sejumlah 2.500.000 ditambah dengan laba joint venture 780.000. Kepada C sendiri, karena tadinya menyetor modal sejumlah 4.500.000 ditambah dengan laba sebesar 2.420.000, maka kas yang akan diterima C sebesar berapa? Kas yang akan diterima C nantinya akan sebesar
6.920.000 yang akan diterima oleh B sebesar 3.280.000 yang akan diterima A sebesar 3.790.000. Sekarang bagaimana pencatatannya pada saat penyelesaian? Pada saat penyelesaian, buku A akan mencatat sejumlah penerimaan di kasnya A, penerimaan di kasnya A sejumlah 3.790.000 berasal dari 3 juta ditambah dengan laba joint venture yang diberikan. Kemudian mencatat apa? Mencatat perolehan tuan B. Sebesar berapa? Sebesar 2.500.000 ditambah dengan 780.000. Maka C harus mengeluarkan uang sebesar berapa untuk membayar A dan B? Mengeluarkan uang sebesar 7.070.000. Kenapa C tidak dicatat di debit? Karena C pada posisi penyelesaian C harus membayar ke kasnya A dan B. Maka C mengeluarkan uang sejumlah 7.070.000. Di buku B juga mencatat hal yang sama. Kas B akan memperoleh dana sebesar 3.280.000. Kemudian dibayarkan ke A 3.790.000. Maka C untuk membayar A dan B harus mengeluarkan uang sejumlah 7.070.000. Sedangkan C harus mencatat seperti apa? C nanti akan mencatat penerimaan sebesar kasnya C sebesar berapa? Sebesar 4.500.000 ditambah dengan 2.420.000 laba joint venture menjadi 6.920.000. Kemudian juga mencatat penerimaan A sebesar 3.790.000 dan penerimaan B sebesar 3.280.000. Maka kas joint venture akan berkurang sejumlah berapa? Akan berkurang sejumlah 13.990.000. Jadi kas joint venture yang dipegang oleh C akan berkurang sebesar 13.990.000 untuk membayar ke C sendiri 6.920.000, ke A 3.790.000 dan ke B 3.280.000. Jadi seperti ini perbedaan pencatatan tidak diselenggarakan secara terpisah. Akan sangat kelihatan sekali jika pada transaksi yang terakhir yaitu penyelesaian oleh C untuk pembayaran A, B, dan C. Bisa dilihat lagi jika pembukuan dilakukan secara terpisah, penyelesaian transaksi yang terakhir ini yang saya draft, yang terakhir, maka pada buku joint venture akan mencatat ketiga-tiganya, pembayaran modal A, B, dan C sebesar pengurangan kas di joint venture 13.990.000. Sedangkan buku A hanya mencatat perolehannya sendiri yaitu 3.790.000. B maupun C juga mencatat perolehannya sendiri. B 3.280.000 dan C 6.920.000. Jadi itu perbedaannya. Jadi sekian untuk materi mengenai sistem akuntansi joint venture yang tidak diselenggarakan secara terpisah. Contoh soalnya masih menggunakan contoh soal 1 yang dipakai dengan pembukuan yang dilaksanakan secara terpisah. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.